Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa rumah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang dialami kita hari ini. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya yang di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini saya akan mengangkat tema tentang jangan khawatir, rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda. Namun, Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang berbeda. Tapi, kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki dibarengi dengan amalan dan juga berusaha dan ikhtiar. Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpah dalam hidupnya, tapi tidak jarang pula mendapatkan rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menerima dan melaksanakannya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih perbedaan antara rezeki dan harta? Kebanyakan orang masih belum bisa membedakan antara rezeki dan harta. Nah, kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tapi jika kita telaah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan rezeki yang artinya apa? Artinya lebih luas sekali, yakni apa saja yang bisa kita nikmati, kita rasakan, dan tidak selalu dalam bentuk materi. Jadi dalam istilah ada bahwa kesehatan itu sangat mahal sekali, itu sangat benar sekali, dan itu termasuk rezeki yang bisa kita nikmati dan kita rasakan. Seseorang yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmati, apalagi sifat dasar manusia yang selalu kurang dan terus-menerus merasa kurang. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga yang baik, keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warahmah, dan lain sebagainya yang membuat hati merasa aman, nyaman, dan tentram, dan tentunya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah rezeki itu sudah diatur? Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jodoh, maut, rezeki merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, yaitu ketika kita masih di dalam kandungan. Setiap manusia memiliki takaran rezeki masing-masing. Jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rezeki sudah diatur sejak kita masih di dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan, tidur-tiduran, karena rezeki tidak bisa datang sendiri atau secara datang tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rezeki tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rezeki tersebut. Apakah
dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malasan. Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh meski rezeki tersebut sudah diatur. Selain itu, rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain karena rezeki yang kita terima adalah yang Allah berikan. Jadi jangan khawatir kalau rezeki itu akan tertukar dengan orang lain. Sebagai manusia tidak boleh merasa putus asa ketika mengalami kesulitan, karena Allah SWT selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah kepadanya. Tentunya dibarengi dengan berusaha atau ikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Nah, apakah rezeki sudah dijamin Allah SWT? Sebagai penguasa langit dan bumi, Allah SWT akan menjamin rezeki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meski begitu, harus menyadari bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri, jadi harus kita berusaha mencari dan menjemput rezeki tersebut. Allah mempunyai Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki sedikit maupun besar rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasarinya dengan rasa syukur. Rezeki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagian orang mungkin mengalami kesulitan dan mencari rezeki berupa harta, benda, tapi tidak perlu khawatir karena Allah telah memberikan jaminan kepada semua manusia bahwa mereka akan mendapatkan rezeki jika mau berusaha. Dan ingat, Allah pasti akan membantu kita. Rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Jadi jangan berputus asa ketika menjumpai kesulitan dalam mencari rezeki. Bisa saja saat kita mengalami kesulitan, tiba-tiba tetangga kita menawarkan pekerjaan, memberikan makanan, sedekah, dan lain sebagainya. Allah SWT Maha Penguasa bumi dan langit. Jadi setiap manusia sudah mendapatkan jaminan rezeki dengan kadar yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menjemput rezeki yang sudah diatur oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dari itu bisa digarisbawahi bahwa rezeki yang diberikan Allah SWT entah sedikit maupun banyak harus kita syukuri bersama. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.